Hai, kembali lagi bersama Pak Manial. Kali ini mau bahas tentang sejarah tragedi Tanjung Priok. Di 12 September 1984, kalau Orde Baru menghabisi umat Islam bentrok dengan aparat di Tanjung Priok, pada saat itu menewaskan ribuan atau bahkan ratusan orang. Hal itu begitu kelabu bagi umat Muslim di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyak pertumpahan darah dari percikan pemantik beberapa hari sebelumnya yang puncaknya terjadi pada 12 September 1984. Pecahnya kerusuhan yang melibatkan massa Islam dengan aparat pemerintah Orde Baru pada saat itu. Korban tewas lantaran diterjang timah panas dari senapan para tentara. Pertumpahan darah sesama anak bangsa itu bermula dari penerapan Pancasila sebagai azas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal 1980-an. Semua organisasi wajib pada saat itu berasaskan Pancasila. Nggak boleh yang lain. Artinya, siapapun yang nggak sejalan dengan garis politik rezim Orde Baru, maka layak dituduh sebagai anti-Pancasila. Di tengah suasana yang terkesan represif itu, terdengar kabar dari sebuah langgar kecil di pesisir utara ibu kota. Ada seorang Abdul Qadir Jalani, yaitu seorang ulama sekaligus tokoh masyarakat di wilayah Tanjung Priok. Dia disebut-sebut kerap menyampaikan ceramah yang dituding aparat sebagai hal yang provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah terjadinya peristiwa berdarah itu. Dalam sebuah ekspresi pembelaannya di pengadilan, Abdul Qadir Jalani menyampaikan kesaksian yang barangkali berbeda dengan versi resmi pemerintah Orde Baru pada saat itu. Selepas subuh, usai peristiwa Tanjung Priok, Jalani dijemput aparat untuk dihadapkan ke meja hijau. Akhir tahun 1985, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Jalani dihukum penjara 18 tahun dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana subversif melalui ceramah, khotbah, dan tulisan-tulisannya. Selain Jalani, persidangan juga menyeret sejumlah tokoh cendekiawan Islam seperti A.M. Fatwa, Tony Ardi, Mawardi Nur, Usmani Al-Hamidi, Hasan Kiat, dan yang lainnya. Yang dituding sebagai seorang aktor intelektual bentrokan pada saat itu. Setidaknya ada 28 orang yang diadili dalam rangkaian sidang yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Majelis hakim menyatakan seluruh tertuduh dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi penjara yang lamanya bervariasi hingga belasan tahun seperti yang dikenakan kepada Jalani. Jalani sempat menyampaikan eksepsi pembelaannya di pengadilan, termasuk kronologi yang mengiringi insiden berdarah Tanjung Priok pada 12 September kala itu. Kesaksian Jalani ini lalu diterbitkan dalam buku yang judulnya sama dengan eksepsi pembelaan pada saat dia di pengadilan. Dalam eksepsi pembelaannya, Jalani menceritakan awal mula perselisihan warga kontra aparat itu. Pada saat Sabtu 8 September 1984, 2 bintara pembina desa atau Babinsa dari Koramil datang ke musola As-Sadah di Gang 4 Koja, Tanjung Priok. Mereka memasuki area tempat ibadah tanpa melepas sepatu dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian pada pemerintah. Jalani menyebut kedua Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Dalam persidangan, hal ini diakui oleh Hermanu, salah satu seorang anggota Babinsa, pelaku yang dihadirkan sebagai saksi dengan dalih pada saat itu. Pamflet-pamflet itu ditulis dengan piloks yang tidak bisa dihapus dan tidak ada peralatan di tempat itu untuk dipakai menghapusnya. Maka tidak ada cara lain kecuali menyiramnya dengan air comberan. Itu yang dia katakan. Kelakuan dari 2 Babinsa ini segera menjadi kasakusuk di kalangan jemaah dan warga sekitar, kendati masih menahan diri
untuk langsung merespon secara frontal. Namun, tidak ada pernah upaya nyata dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan masalah ini secara damai sebelum terjadi polemik yang lebih besar. 2 hari kemudian, masih dari penuturan Jalani, terjadi pertengkaran antara beberapa jemaah musholah dengan tentara pelaku pencemaran rumah ibadah. Adu mulut itu sempat terhenti setelah 2 babinsa itu diajak masuk ke kantor pengurus masjid Baitul Makmur yang terletak nggak jauh dari mushola tersebut. Namun, kabar telah terlanjur beredar sehingga masyarakat mulai berdatangan ke masjid. Situasi tiba-tiba ricuh karena seorang dari kerumunan ingin membakar sepeda motor milik seorang tentara. Aparat yang juga sudah didatangkan segera bertindak mengamankan orang-orang yang diduga menjadi provokator. 4 orang ditangkap, termasuk oknum pembakar motor. Penahanan tersebut membuat massa semakin kesal terhadap aparat. Namun, masih kata Jalani, masyarakat masih mencari cara agar persoalan ini tidak harus melibatkan massa dalam jumlah besar. Esokan harinya di tanggal 11 September 1984, jemaah meminta bantuan kepada Amir Biki untuk merampungkan masalah ini. Amir Biki sendiri adalah seorang tokoh masyarakat yang dianggap mampu memediasikan antara massa dengan tentara di Kodim maupun di Koramil. Amir Biki pada saat itu segera merespon permintaan jemaah dengan datangi Kodim untuk menyampaikan tuntutan agar melepaskan 4 orang yang ditahan. Namun, ia nggak memperoleh jawaban yang pasti. Bahkan, terkesan dipermainkan oleh oknum-oknum petugas di Kodim itu. Ya, kita kan bisa sama-sama mengetahui lah ya, bahwa itu ternyata sudah terjadi bukan hanya saat ini, tapi juga masa lalu. Merasa dipermainkan, Amir Biki kemudian menggagas pertemuan pada malam harinya untuk membahas persoalan serius ini. Para ulama dan tokoh-tokoh agama diminta untuk datang. Undangan juga disebarkan kepada umat Islam se-Jakarta dan sekitarnya. Forum umat Islam itu mulai pada pukul 8 dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Amir Biki sebenarnya bukan seorang penceramah, namun oleh jemaah yang hadir, ia diminta ataupun didesak untuk menyampaikan pidato dalam forum tersebut. Amir Biki pun naik ke mimbar dan berseru, "Kita meminta teman-teman kita yang ditahan di Kodim, mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung resiko yang ada. Kalau mereka tidak dibebaskan, maka kita harus memprotesnya," kata dia seperti itu. Masih dilanjut oleh dia, kita tidak boleh merusak apapun. Kalau ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita. Mengingatkan para jemaah seperti apa yang dituturkan oleh Abdul Qadir Jalani dalam persidangan. Lantaran permohonan pembebasan 4 tahanan itu tidak digubris hingga menjelang pergantian hari, maka pagi harinya, pada 12 September 1984, sekitar 1.500 orang bergerak sebagian menuju Polres Tanjung Priok, yang lainnya ke arah Kodim yang jaraknya nggak terlalu jauh, hanya sekitar 200 meter. Massa yang menuju Polres ternyata sudah dihadang pasukan militer dengan persenjataan yang lengkap. Bahkan tidak hanya senjata saja yang disiapkan, juga alat-alat berat termasuk panser. Peringatan aparat dibalas takbir oleh massa yang terus merengek. Merangsek masuk, para tentara juga langsung menyambut dengan rentetan tembakan senjata otomatis. Korban mulai berkelimpangan. Ribuan orang panik dan berlarian di tengah hujan peluru. Aparat terus saja memberondong massa dengan membabi buta. Bahkan seorang saksi mata mendengar umpatan dari seorang tentara yang kehabisan amunisi. Dari arah pelabuhan,
Dua truk besar yang mengangkut pasukan tambahan datang dengan kecepatan tinggi. Gak hanya memuntahkan peluru, dua kendaraan berat itu juga menerjang dan melindas massa yang sedang bertiarap di jalan. Suara jerit kesakitan berpadu dengan bunyi gemetak tulang-tulang yang remuk. Nyata aja nih, di pengadilan mengamini bahwa aksi brutal aparat itu memang benar-benar terjadi. Kejam gitu. Kejadian serupa dialami rombongan pimpinan Amir Biki yang menuju Kodim pada saat itu. Aparat meminta 3 orang perwakilan untuk maju, sementara yang lain harus menunggu. Ketika 3 perwakilan massa yang mendekat, tentara justru menyosongkan tembakan yang memicu kepanikan massa. Puluhan orang tewas, termasuk Amir Biki. Tidak diketahui ya secara pasti berapa jumlah korbannya, baik yang tewas, luka-luka, maupun hilang dalam tragedi di Tanjung Priok. Karena pemerintah Orde Baru menutupi fakta yang sebenarnya. Panglima ABRI pada saat itu, LB Murdani, mengatakan bahwa 18 orang tewas dan 53 orang luka-luka dalam insiden tersebut. Namun pernyataan Panglima ABRI tersebut sangat berbeda dengan data dari Solidaritas untuk Peristiwa Tanjung Priok atau yang disebut Sontak, yang juga didukung oleh kesaksian Jailani. Lembaga ini menyebutkan bahwa tidak kurang dari 400 orang tewas dalam tragedi berdarah itu. Belum termasuk yang luka dan hilang. Presiden Republik Indonesia yang berkuasa kala itu, Soeharto, tampaknya nggak pernah menyesalkan terjadinya peristiwa Tanjung Priok 1984. Dalam bukunya, Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang terbit 4 tahun setelah insiden memilukan tersebut, sang penguasa itu mengatakan, peristiwa Tanjung Priok adalah hasil hasutan sejumlah pemimpin di sana. Melaksanakan keyakinan dan syariat agama tentu saja boleh, tapi keyakinannya ia mengacau, kenyataannya mengacau dan menghasut rakyat untuk memberontak, menuntut dikeluarkannya orang yang ditahan. Terhadap yang melanggar hukum, ya tentu harus diambil sebuah tindakan. Oke, apa yang saya sampaikan ini merupakan hasil dari data yang saya temukan dalam sejumlah artikel online. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran untuk kita semua.